Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, selalu sehat, selalu damai sejahtera karena Tuhan Yesus bersama kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu, buat pertolonganmu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami kembali di rumahmu yang maha kudus ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya buat Engkau Tuhan sore hari ini. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami mau menyukakan hatimu pada sore hari ini Tuhan. Olehnya Tuhan kami serahkan tubuh jiwa roh kami ini ke dalam tangan kuasamu. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan. Berkati anak-anakmu yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama kami ini. Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini ada lawatan terjadi, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Kami pulang membawa kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sore hari ini Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami kudus di hadapan Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Kami mau beri puji, kami mau beri hormat kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih sungguh lagi katakan, beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang
Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, 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 kudus Tuhan. Kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Iya rara masih rara lama ya rara masih iya rara Jesus, Jesus, Jesus Tuhan. Kemanjuran hanya bagi Engkau Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, besar setiamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Tapi sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat sore hari ini Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau bersorak-sorak akan Engkau Tuhan. Ya la 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 masih la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 mo. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 masih. Ya la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 mo. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 ya la 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 Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya la 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 masih. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 masih.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan Yesus. Ya ra 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 basi ra 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 ba ya ra 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 basi ya ra 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 ba ya ra 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 basi. Ya ra 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 basi ra 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 ba ya ra 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 Yesus. Yesus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami minta api-Mu turun di tempat ini Tuhan. Biarlah api Roh-Mu menyala-nyala di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah hujan yang daripada Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Lagi katakan beri api, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Semua lagi katakan beri puji, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Lebih sungguh lagi katakan beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, berkuasa urapan-Mu sekarang. Sekali
kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka ibadah pada sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang di dunia ini menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Kita sambut Sang Raja. Oh yes, 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 yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lebih sungguh lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih sungguh lagi, katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi katakan puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, yes. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Ya, ya, puji nama Tuhan. Kita selalu memuji Hosana terus dalam Tuhan Yesus. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
keselamatan yang kekal. Olehnya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk dedap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan sore hari ini. Tak seberapa kami memuaskan hatimu Tuhan sore hari ini. Adalah pujian kami ini sore hari ini menyenangkan hatimu lebih lagi Tuhan. Saatnya sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah lebih lagi atas kami Tuhan. Tuhan Kau sempurna. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku
hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Masuk lebih dalam di hadirat-Nya. Masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Ya lama Ora basikira ora bakara lamora bayara lamara inayara lamara 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 lamo ora lamara 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 yara lamara 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 yara lamara 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 yara lamara 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 yara lama baba 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 kara lamara 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 lamara. Haleluya haleluya haleluya. Mari dengan sepenuh hati sembah Dia. Yara lama kara lambo lama yara lama 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 lambo yara lama kira lama ya sandara lama bina lambo rabakira lama yara lama 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 shirara lala lambo. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan kepadanya, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ya lama 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 ya lama 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 ura baba 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 shikira lambo lama ya lambo, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Raja kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh penundukan diri kepadamu sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai kekasih jiwa kami, sebagai sahabat kami yang terbaik, kami mau belajar dengar suara-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami dengan kasih sayang-Mu yang ajaib dan luar biasa. Lembutkan hati kami untuk kami boleh belajar menerima semua didikan ajaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sapaan-Mu menguatkan kami, bahkan mungkin menegurkan dan menempelak kami, tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, semua yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, aku tolak, patahkan, hancurkan, hardik keluar demi nama Yesus Kristus. Dan biar Engkau sendiri yang akan hadir terus Tuhan dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu yang memberkati, menguatkan kami semua. Demi nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sangat diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena masih ada banyak hal yang kita tahu bersama beberapa saudara kita belum bisa beribadah dengan baik. Sehingga kalau hari ini kita bisa beribadah itu sangat luar biasa. Kita punya teman GBIS di pedalaman Sumatera sana, itu gerejanya masih tutupan deklit saudara gitu ya, jadi cuma cagak pring begitu dan dindingnya cuman MMT bekas begitu, tetapi mereka ibadahnya semangat sekali gitu ya. Dan kita bersyukur kalau kita masih diizinkan dapat berangkat ibadah, punya fasilitas yang mungkin lebih baik dari yang lain ya. Terima kasih Tuhan, dan olehnya mari sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, amin. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo tenanan. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang kelima. Saya tidak membacakan semua ayat tetapi beberapa saja, 2-6. Pasal yang kelima 1 Samuel 2-6. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi dan keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ini kisah kelanjutan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari yang kemarin kita pelajari mengenai beberapa kali kekalahan bangsa Israel yang menelan korban, sekalipun tabut sudah dibawa tetapi mereka tetap kalah, dan akibat dari kekalahan itu maka tabut perjanjian direbut oleh bangsa Filistin gitu kan. Tabut perjanjian direbut bangsa Filistin dan dibawa pulang ke Filistin. Nah ceritanya ini tadi sebagian gitu ya, dan bahwa tabut perjanjian itu oleh orang Filistin ditaruh di sebelah dewa mereka dalam satu kuil.
Yang kita baca tadi bahwa ternyata dewa mereka yang namanya Dewa Dagon, patungnya tiba-tiba bisa roboh 2 kali, diteke roboh meneh, kepalanya putus gitu kan, kepala dewanya Dagon, kepala patung itu putus menggelinding di depan tabut perjanjian, 2 belah tangannya juga copot gitu kan kira-kira. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, ternyata Tuhan menekan orang-orang Filistin, dalam konteks ini adalah wilayah Asdod gitu ya, dengan borok-borok gitu. Nah kalau Bapak Ibu Saudara nanti lanjut bacanya, bahwa akhirnya mereka di kota Asdod ini rembukan dengan 5 raja Filistin yang ada. Ini gimana nih? Kondisinya kayak gini loh kita. Ini kalau kayak gini terus bahaya kita. Ya wes dipindah gitu kan saudara. Dipindah ke tempat yang lain, ke kota yang lain masih dalam satu wilayah Filistin. Tapi hasilnya sama saja, bahwa kota itu dihajar dengan borok oleh Tuhan. Pindahkan lagi ke kota yang lain, sama, hajar lagi sama Tuhan dengan borok. Sehingga tidak ada wilayah di Filistin yang tidak terkena tulah ya dalam tanda kutip. Dan akhirnya mereka mengalami sesuatu ya katakanlah penderitaan saja, sebut saja seperti itu. Hingga nanti kalau Bapak Ibu sudah baca pasal 6, mereka berencana untuk mengembalikan tabut perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara begini, yang waktu saya membaca ini dan merenungkannya ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan. Kekudusan dan kekuasaan Tuhan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Itu tidak terlepas dari kehidupan kita juga, bahwa kekudusan dan kekuasaan Tuhan itu tidak bisa dicemooh, tidak bisa disepelekan. Walau mungkin dampak bagi orang-orang zaman sekarang ketika mereka melecehkan kekudusan Tuhan, tidak tiba-tiba terkena borok begitu ya, terus dewa mereka mungkin akhirnya terguling begitu, mungkin tidak seperti itu. Tapi kekudusan Tuhan dan kekuasaan Tuhan itu nyata, sangat-sangat nyata, dan masih sangat terasa hingga dengan hari ini bahkan sampai seterusnya. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Itu yang pertama. Kenapa? Kekudusan Tuhan itu sungguh ajaib. Bayangkan hanya, ya kalau buat saya sih tidak hanya gitu ya, tapi membayangkannya begini loh, yang dibawa ke Filistin itu tabut perjanjian. Dalam bayangan kita atau dalam konteks kita itu nampak sebuah peti saja begitu kan. Tapi buat orang Israel itu kan tidak sekedar peti. Disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan berbicara. Kemarin kita sudah belajar itu, bahwa dari dalam tabut itulah akan muncul suara Tuhan saat Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para imam besar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa pada akhirnya tabut perjanjian ini tidak hanya sekedar simbol, tetapi benar-benar itu kehadiran Tuhan. Dan waktu Tuhan hadir, menyatakan kekudusannya, menyatakan kekuasaannya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Dalam pandangan kita itu hanya benda yang dipindahkan, tapi itu tidak sekedar perlambang, tapi itu betul-betul mendatangkan kehadiran Tuhan. Setiap benda yang diurapi oleh Tuhan itu tidak bisa buat main-main saudara. Yang percaya katakan amin. Dulu kita punya gitar, dulu kita punya keyboard, bukan yang sekarang ini. Dulu sekali, mungkin sebagian besar kita belum tahu gitu ya. Dulu kita punya keyboard, kita punya saya belum menjadi gembala sidang di sini, jadi itu sudah sangat lama sekali. Sampai pada satu saat dipinjam, saya lupa soalnya, tetapi yang jelas itu dipinjam oleh siapanya yang saya lupa, tetapi kemudian itu dipakai untuk lagu sekuler. Ya namanya yang pinjam juga orang sekuler gitu kan saudara, dipakai buat nyanyi sekuler. Pulang rusak semua, bukan karena yang main, tapi kekudusan. Kalau kekudusan dicampur dengan duniawi, kenajisan, nggak akan bisa. Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa. Memang tidak semua orang yang berdosa hari ini dihajar Tuhan dengan borok dan sebagainya. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Maka mari belajar menghargai Tuhan, menghargai kekudusannya, menghargai kekuasaannya di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Maka dari itu jaga hidup dalam kekudusan. Kasih tahu kanan kiri, katakan jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Amin. Karena kekudusan Tuhan dan kekuasaannya tidak bisa dipermainkan. Pada saatnya, pada titik tertentu. Begini,
ada ayat yang menegur saya yang sudah seringkali saya sampaikan pada waktu saya masih sekolah. Tuhan, kenapa Tuhan menghajar saya? Kenapa yang lain tidak? Kenapa hanya saya yang konangan gitu kan? Yang lain tidak. Kenapa hanya saya yang dihukum? Yang lain tidak. Tuhan berbicara melalui ayat itu. Anak yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Maksudnya begini. Beberapa orang mungkin merasa, oh nyatanya aku berbuat dosa nggak apa-apa loh Pak Erik. Nyatanya aku melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu, aku nggak masalah loh. Hidupku nyantai-nyantai aja, hidupku baik-baik saja. Justru karena mungkin ada yang baik-baik saja, harus bertanya, masihkah engkau, masihkah dia anak Tuhan? Karena anak yang kukasihi pasti ditegur, pasti dihajar, pasti ditegur, pasti dihajar. Kalau ada orang Kristen berbuat dosa dan nyaman hidupnya, santainya hidupnya, nggak masalah hidupnya, pertanyaannya justru, masihkah dia anak Tuhan? Jangan-jangan dia sudah tidak dianggap lagi sebagai anak, karena ayatnya ngomong jelas Bapak-Bapak Saudara. Dan itu nggak mungkin. Anak yang kukasihi pasti ditegur, pasti dihajar. Berbuat dosa bolak-balik nggak ditegur sama Tuhan, nggak dihajar sama Tuhan, mungkin sudah nggak dianggap anak. Kalau sudah nggak dianggap anak, nggak mungkin dapat warisan. Betul? Kalau bukan anak nggak mungkin dapat warisan. Bahasa sederhananya, kalau dia sudah nggak dianggap anak oleh Tuhan, berarti nggak mungkin masuk surga. Itu justru jadi pertanyaan. Maka kalau hari ini kita mendengar tentang kekudusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita yuk belajar hidup lagi di dalam kekudusan. Buat kita yang mungkin masih terikat dosa, buat kita yang mungkin masih melakukan dosa, buat kita yang mungkin masih menganggap dosa itu nggak masalah, Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita bertobat. Hidup lagi dalam kekudusannya, tinggalkan semua dosa dan kejahatan. Kalau sudah diingatkan berulang kali, hentikan perbuatan dosa itu. Katakan amin. Hentikan perbuatan dosa itu. Jangan lagi punya alasan apapun untuk melakukannya, karena kekudusan dan kekuasaan Tuhan tidak mungkin bisa dipermainkan. Hanya dengan sebuah tabut perjanjian, seluruh negeri Filistin dihajar oleh Tuhan. Ini perenungan saya, bukan sebuah kesimpulan kebenaran dari Alkitab, bukan, tapi ini perenungan saya. Sekali lagi, ini hanya perenungan saya. Dua dosa yang membuat wilayah, kota atau negeri dihajar sama Tuhan. Satu, ketika satu wilayah itu memiliki dosa, Sodom Gomora. Alkitab menulis yang ditunggang balikkan, sebuah kota yang ditunggang balikkan di dalam Alkitab itu cuma Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kejahatannya. Tuhan menunggang balikkan Sodom Gomora itu karena kejahatannya. Dosa Sodom Gomora itu kalau dibahasakan sekarang LGBT. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, dan seterusnya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, berdoa sungguh-sungguh supaya bagaimana, enggak tahu caranya bagaimana Tuhan, supaya Indonesia tetap kuat memegang prinsip LGBT enggak boleh masuk. Sempat ada protes dari pihak kelompok ini ketika mereka dilarang untuk datang ke suatu wilayah untuk sekedar sharing begitu ya. Itu dilarang. Bersyukur itu dilarang. Karena kalau tidak bahaya. Tapi ingat catatan buat kita yang di Karanganyar. Saya baca di internet bagaimana LGBT di Karanganyar. Klik aja di Google LGBT di Karanganyar. Ternyata yang kita nggak pernah sadari itu mulai begini. Satu yang membuat Tuhan menunggang balikkan sebuah kota itu karena ada dosa Sodom Gomora. Kalau itu sempat masuk dan kita gereja diam aja, hancur pasti. Pasti akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Bukan karena ramalan Joyoboyo, tapi karena ada dosa yang mengerikan di hadapan Tuhan. Maka berdoa sungguh-sungguh buat kota kita supaya dosa itu dipatahkan, dihancurkan. Nah, ketika gempa Cianjur, Tuhan semacam taruh di hati saya sebuah impresi begitu, bahwa kita, ya saya tidak tahu gereja yang lain akan ikut atau tidak, tapi setidaknya dari kita CSK Family digerakkan Tuhan untuk kita doa keliling, nutup pintu masuk Karanganyar,
4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan, tutup semua. Kita doa keliling, kucuri darah Yesus, minyak urapan di sana. Awal tahun Tuhan minta itu kita kerjakan. Hanya harinya, tepatnya, tanggalnya kita nggak tahu, belum tahu. Tapi awal tahun kita harus kerjakan itu. Tutup jalur-jalur bencana, jalur-jalur pengerusakan, juga jalur-jalur spiritual yang tadi saya katakan Sodom Gomora. Tutup rapat supaya Karanganyar nggak diinikan, nggak dihancurkan oleh Tuhan karena adanya dosa Sodom Gomora. Karena ternyata sudah masuk, Bapak Ibu Saudara, sudah masuk. Hanya saja kita kan nggak tahu, di permukaan kita nggak ngelihat, tapi itu sudah jelas ada. Maka kita harus benar-benar peperangan. Kita nggak hanya sekedar beribadah kepada Tuhan dan selesai sampai di sini. Kita juga nggak hanya sekedar membangun kota dalam bentuk yang lain, tetapi peperangan yang seperti ini supaya kota itu nggak ditunggang balikkan. Ya kita harus hilangkan itu. Kita harus halaukan itu dari kota kita. Yang kedua, dosa apa yang membuat Tuhan menunggang balikkan adalah ketika gerejanya dirusuhi. Itu sekali lagi analisa saya, pemahaman saya. Dimanapun wilayah ketika ada gereja yang diusik, ada gereja yang diganggu, Tuhan pasti marah. Walaupun maaf bicara, gerejanya itu mungkin nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau gereja diganggu, diusik, hancur pasti wilayah itu. Pasti. Itu pengalaman beberapa kali. Saya nggak sebut itu di sini karena ini direkam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kalau ada gereja diusik, apalagi kalau itu gereja benar, diusik, diganggu, pasti akan ditunggang balikkan kotanya. Nah, berdoa supaya atmosfer ini, tubuh Kristus ini, kemudian atmosfer ilahi ini benar-benar ada atas kota kita. Nah, kenapa itu? Kaitannya dengan yang kita pelajari yang pertama, kekudusan Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Kalau sebuah kota, gerejanya nggak mau hidup benar-benar kudus, tubuh Kristus nggak mau benar-benar hidup kudus, juga pasti akan dihancurkan sama Tuhan. Ingat Israel, Tuhan yang ngomong sama mereka, kamu tak kasih negeri yang limpah susu dan madu. Dikasih nggak? Dikasih. Tapi waktu mereka nggak mau jaga hidup kekudusan, mereka nggak mau jaga hidup dalam kesucian dan kemurnian, mereka dibuang sama Tuhan. 2 kali Alkitab nulis. Tuhan sudah kasih negeri itu sama mereka, tapi mereka nggak mau hidup dalam kesucian dan kemurnian. Dibuang Tuhan. Apa Tuhan nggak sayang? Bukan. Tuhan nggak kepengen kekudusannya dipermainkan. Maka setiap kita yang beribadah, setiap kita yang melayani, harus wajib jaga hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan nggak bisa dipermainkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk belajar percaya. Kenapa percaya? Perhatikan, Tuhan dalam konteks ayat ini, pasal ini, bahwa Dia hadir dalam bentuk tabut perjanjian. Dia bisa mengalahkan dewa-dewa. Yang menghancurkan dewa Dagon itu bukan karena peperangan bangsa Israel yang menyerang Filistin. Enggak. Perhatikan baik-baik. Tabut itu bisa direbut karena kekalahan. Karena Israel kalah, anggap saja bahasanya begini. Israel tidak sanggup nih mempertahankan tabut perjanjian. Katakanlah saja begitu. Sehingga tabut perjanjian berhasil direbut oleh bangsa musuh, dibawa pulang oleh musuh, ditaruh di negeri mereka. Tetapi ketika itu terjadi, Tuhan menunjukkan kekuasaannya, Tuhan menunjukkan kekudusannya. Berarti bagaimanapun kondisi dan situasinya, Dia pasti akan menunjukkan kekuatan kuasanya di depan musuh-musuhnya. Dan itu artinya Dia pribadi yang layak untuk dipercayai. Katakan amin. Dia pribadi yang layak untuk dipercayai. Apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan? Israel tidak ada di sana. Hanya tabut perjanjian yang direbut akibat kekalahan, tetapi kekuasaannya Dia tunjukkan di depan musuh-musuhnya. Maka itu artinya Dia pribadi yang layak untuk dipercayai. Mengapa? Hanya dengan tabut perjanjiannya saja
Dia bisa tunjukkan, dia kalahkan dewa-dewa itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi persoalan hidup kita? Tuhan itu sanggup melakukannya bagi kita, katakan amin. Tinggal bagaimana kemudian kita berharap padanya, mencari wajahnya, bagaimana kita kemudian mengandalkan dia sepenuhnya. Renungkan begini Bapak Ibu Saudara, renungkan begini. Mungkinkah orang yang dikatakan benar-benar mengandalkan Tuhan, kemudian ibadahnya enggak sergap? Mungkin enggak? Orang yang dikatakan benar-benar mengharapkan Tuhan, percaya sama Tuhan, kemudian hidup rohaninya biasa-biasa aja, jarang berdoa, jarang baca firman, dan seterusnya dan sebagainya. Mungkinkah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, diajak setia, diajak sungguh-sungguh, diajak rajin untuk melayani Tuhan, menghadap Tuhan, beribadah pada Tuhan, berbakti pada Tuhan, terus kemudian orang ini berkata, ah enggak usah lah. Coba renungkan baik-baik. Mungkinkah? Bagi saya jawabannya tidak mungkin. Kalau orang sungguh-sungguh percaya mengandalkan Tuhan, akan terbukti dalam lahiriahnya. Dia akan jadi orang yang rajin berdoa, beribadah, melayani Tuhan, rajin memuji menyembah Tuhan dalam konteks apapun. Hari Rabu kita kedatangan seorang ibu, malah saya boleh katakan simbah karena umurnya sudah 70 ya, Bu Emi, Tante Emi. Kemarin kayaknya ngomong 71 kalau tidak salah. Jadi kalau buat saya mungkin dia sudah seorang nenek lah. Tapi masih mau diutus Tuhan kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Disuruh Tuhan ke Wonogiri, dia nyetir, ya naik mobil sendiri walaupun tidak tahu nyetirnya gantian atau tidak. Tapi sewaktu dia ada di sini. Perjalanan kemarin itu perjalanan yang cukup panjang karena dia habis mampir dari Semarang ya, kalau tidak salah. Terus ke Wonogiri, terus ke Karanganyar, habis dari Karanganyar besoknya harus ke Jogja. 70, umur 70, masih mau diutus Tuhan kemana-mana. Ngapain saudara? Cuma sekedar, bukan buat saya juga, bukan sekedar karena itu memang panggilannya dan itu pelayanannya. Dia bagikan membuat pupuk organik dan membuat ekoenzim. Dia bawa itu mobilnya separuh lebih diisi dengan peralatan-peralatan itu. Dia bagikan kepada gereja-gereja. Buat saya itulah yang namanya orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kayak gitu itu tuh hidupnya. Enggak mungkin enggak, karena dia cinta mati sama Tuhan. Cinta mati sama Tuhan. Ada Alkisah, ada seorang pria yang menyukai seorang wanita. Gitu kan? Saking cintanya seorang pria ini, dia harus kesasar sampai keliling-keliling kota lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi saking cintanya, dia tetap pengen ketemu sama dambaan hatinya, gitu loh. Walau dia ditemu di kantor polisi. Itulah kisah saya. Karena cinta itu apapun diterobos, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara ngelihat saya waktu itu, saudara akan guyu ngakak. Karena saya itu penampilannya kayak anak kecil, tas saya itu yang tas gambar harimau itu, saudara tahu nggak ya? Ya arep apel yang ning Surabaya tasnya kaya ngono coba. Ora maco babar blas gitu ya. Untungnya ora enek sapu tangan ngebantung ning kene. Ini tambahan nek tak dahiler ngono wong elek, Dek, jenengan ngajeng teng pundi ngono kan saudara. Mulai mantuk mawon kadoan tekan mriki. Orang kalau sungguh-sungguh yakin, percaya, cinta dia, cinta mati sama Tuhan, hidupnya nggak mungkin akan selesai sampai di titik tertentu. Dia akan lebih, berikan lebih, berikan lebih, berikan lebih. Ibu yang saya tadi katakan di sini itu setelah selesai seminar itu hampir sempoyongan. Maksudnya wis rada kesel gitu kan saudara, karena perjalanan kota. Hanya untuk seperti itu. Kadang-kadang orang yang pengen berbagi sudah semangat, yang dibagiin nggak semangat gitu kan saudara.
Itu yang kadang-kadang saya jengkel, anyel gitu kan. Ada orang datang ngasih ilmu, tinggal datang saja. Susahnya kenapa sih? Terlalu banyak alasan gitu kan saudara. Kadang-kadang begitu. Nah ayo mulai belajar. Tuhan yang telah menunjukkan kekudusan dan kekuasaannya sedahsyat itu, maka dia layak dipercayai. Tanpa ada yang membantunya, dia bisa tunjukkan kekuasaannya. Kuil Dagon jadi hancur gara-gara kekudusan itu, gara-gara kekuasaan itu. Dan itu artinya dia layak untuk dipercayai. Bukan tabutnya yang dipercaya, Tuhan. Karena itu pasti pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan tabutnya gitu kan saudara. Artinya Tuhan sedahsyat itu, semaha kuasa itu. Lalu apa yang tidak bisa dia lakukan untuk kita, anak-anaknya, umat kesayangannya? Apa yang tidak bisa dia lakukan untuk menolong kita? Apa yang tidak bisa dia kerjakan untuk membantu kita? Gak ada. Semuanya bisa dia lakukan untuk kita yang percaya, katakan amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dia layak untuk dipercayai, dia layak untuk diandalkan. Tetapi harus benar-benar ngerti bahwa kita datang padanya bukan hanya sekedar seperti kemarin, Tuhan tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan, selesai ditinggal. Bukan, terus digandeng, terus diajak terus dibawa bersama-sama kemanapun. Selalu dimintai pendapat, selalu diandalkan kekuatannya, selalu diandalkan kuasanya, selalu diandalkan urapannya. Tuhan urapi aku yang melakukan ini, Tuhan urapi aku yang melakukan itu. Selalu. Tidak hanya pada saat butuh saja baru memanggil namanya. Nah saudaraku, itu terkait dengan yang ketiga, bahwa ketika Tuhan sudah menyatakan kekudusan dan kekuasaannya, tidak ada yang bisa melawan dia. Bahkan dalam konteks perjanjian baru ada ayat berkata, hai maut, di mana sengatmu? Menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun, sebab dia bangkit dari kematian. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa mengalahkan Tuhan? Gak ada dong berarti. Kematian saja tidak bisa mengalahkan dia. Kematian saja tidak bisa mengalahkan dia. Apalagi cuman manusia-manusia, dalam konteks ini bangsa Filistin yang mungkin ingin menghancurkan bangsa Israel. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang sudah menyatakan diri kepada bangsa Israel, dan yang juga menyatakan diri kepada kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama. Dan firman Tuhan juga berkata, Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka kalau Tuhan pernah menolong orang Israel, bahkan dalam konteks itu dalam kekalahan, tabut perjanjian direbut dan dibawa pulang oleh bangsa Filistin, dan Tuhan menunjukkan kekudusan dan kekuasaannya di sana, maka Tuhan yang sama yang pernah membuat kuil Dagon tunduk di bawah otoritasnya, Tuhan yang sama yang juga akan menolong saudara dan saya, katakan amin. Maka apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, semuanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Maka kembali ke hal yang kedua tadi, percayalah, berharaplah, bersandarlah, yakinlah Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Di masa-masa yang mungkin kata orang krisis, bahkan sudah dipastikan oleh bangsa-bangsa, 2023 menjadi masa yang krisis. Tapi percayalah, kalau waktunya Tuhan sudah menghujani saudara dan saya dengan berkat-berkatnya, maka itu juga pasti terjadi, katakan amin. Karena apa yang tidak mungkin bisa dilakukan Tuhan, semuanya mungkin. Dan siapa yang bisa melawan dia? Siapa yang bisa menahan kekuatan kuasanya? Siapa yang bisa menahan kekudusannya? Siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan. Kekuatan manapun ditumbangkannya. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk belajar percaya sungguh-sungguh. Belajar percaya sungguh-sungguh. Tuhan saja bisa menumbangkan kuil Dagon loh saudara. Apalagi cuma sekedar memberkati hidup saudara dan saya, katakan amin. Kebutuhan Bapak Ibu Saudara berapa banyak sebulan? 10 juta, 20 juta sebulan. Bisa enggak Tuhan adakan buat saudara dan saya? Sangat bisa.
Walau hanya dengan pekerjaan yang sederhana, walau mungkin dengan waktu yang terbatas. Bisa enggak Tuhan melakukannya? Bisa, tergantung bagaimana iman saudara dan saya hari ini. Kalau engkau yakin hanya dengan menjamah jumbai jubahnya, maka kuasa itu akan mengalir dalam hidup saudara. Itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Karena terkadang orang berpikir ini 10 ini hanya bisa diselesaikan dalam 10 jam. Maka kalau saya hanya punya waktu 9 jam, saya hanya akan bisa menyelesaikan 9. Itu kata iman atau kata pikiran? Kata pikiran, bukan kata iman. Kata iman itu punya waktu 9 bisa selesai 10 kalau percaya. Kenapa? Alkitab nulis 5 roti 2 ikan bisa memberkati lebih dari 5.000 orang. Itu kata firman. Asal kita mau belajar percaya janjinya, kita mau beriman pada kuasanya, tidak ada yang bisa melawan. Bapak Ibu Saudara, hukum alam tidak bisa melawan, hukum matematika tidak ada yang bisa melawan. Maka belajar percaya jangan pakai hukum nalar, tapi pakai hukum iman. Katakan sama-sama, hukum iman. Bahwa Anda melakukan 5 jam, tapi Anda bisa selesaikan 7. Anda punya 5 roti dan 2 ikan, dikasih sama Tuhan, diserahkan dan diberkati oleh Tuhan, bisa memberkati lebih dari 5.000 orang. Maka kalau besok itu mungkin kata orang krisis, buat kita orang-orang percaya, buat saudara dan saya yang di CSK Family, ayo belajar. Nggak usah nurutin apa kata dunia. Semakin Anda menuruti kata dunia, semakin Anda terpuruk dalam kesibukan, dan semakin Anda nggak punya banyak waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu akan justru membuat kita menjadi jauh dari yang namanya berkat Tuhan. Karena Alkitab nulis, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Maka buat Bapak Ibu Saudara yang masih kerja ikut orang, coba mulai berpikir ulang. Karena kalau Anda kerja ikut orang, Anda dituntut 8 jam, nggak bisa lolos dari 8 jam. Saya bukan berarti menyuruh saudara untuk gimana-gimana, enggak. Coba berdoa lagi, minta lagi sama Tuhan. Jangan takut untuk melangkah kalau memang Tuhan sudah perintahkan. Kadang-kadang kita di masa yang lalu ketidakpahaman kita menjadikan kita terikat pada sesuatu. Tapi kalau Anda jadi kepala, punya usaha sendiri, Anda bisa belajar praktek 5 tambah 2 lebih dari 5.000. Bisa belajar praktek itu. Tapi kalau Anda ikut orang, Anda terikat, maka bukannya nggak bisa, tapi logika akan jauh lebih berjalan daripada iman. Kenapa? Tuntutan. Anda harus 8 jam ikut orang. Bagaimana imannya berjalan? Aku tak kerja cuma 2 jam, oh, ikut orang yang tidak bisa seenaknya kan? Ikut orang ya harus 8 jam ikut orang. Apalagi kalau sudah 12 jam, tidak bisa ngapa-ngapain karena ikut orang. Tapi ayo belajar berdoa ini sebelum Desember habis. Coba berdoa banyak, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kira-kira dengan kondisiku yang sekarang ini, coba saudara bayangkan, dengan Anda ikut orang, berapa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah Anda bisa lakukan. Semuanya hampir yang ikut orang pasti punya alasan, Pak belum pulang, Pak belum sampai, Pak masih ada tamu, jam kerjanya lembur Pak. Alhasil tidak pernah ikut apapun. Bukannya itu sesuatu yang segala-galanya, enggak, jangan salah. Tapi coba renungkan baik-baik. Bukankah itu membuat kita jauh lebih baik dari yang sebelumnya? Oh, sebelumnya berarti nggak baik? Bukan. Jangan berpikir begitu juga. Maksudnya, kalau kita bisa lebih banyak ikut doa keliling, doa peperangan, doa keluarga, nanti akan ada ke sana tahun depan. Gitu kan saudara? Bukankah itu membuat kita jauh lebih baik? Penggenapan Matius 6 ayat 33 menjadi lebih tergenapi, iya kan? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi semakin tergenapi, sehingga itu menjadi lebih baik. Bukan yang berarti yang sekarang ini buruk, bukan begitu. Tapi kan ini penggenapannya jadi lebih nyata. Aku cari kerajaan Allah deh dan kebenarannya.
sekaliannya ditambahkan kepadaku. Tapi kalau tetap ikut orang 12 jam, mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya gimana? Jam segitu belum pulang, jam segitu masih ada lemburan, jam segitu harus kejar target dan sebagainya dan seterusnya. Maafkan. Bukan saya menghakimi Bapak Ibu Saudara, maafkan. Tolong merenungkannya dengan hati yang dipenuhi dengan hikmat Roh Kudus. Bukankah itu artinya kan? Pada akhirnya kita nggak bisa punya banyak waktu untuk kita melakukan banyak hal. Padahal panggilan gereja kita sangat banyak. Sangat banyak. Bisa ikut enggak? Enggak bisa, belum pulang Pak. Bisa ikut enggak? Belum bisa Pak, masih ada kegiatan ini dan itu. Coba renungkan lagi dan berdoa lagi. Saya enggak menyuruh saudara harus, tapi coba renungkan dan berdoalah lebih lagi. Bisa enggak Tuhan ganti yang baru? Bisa kalau belajar percaya. Wong enggak ada yang bisa melawan Tuhan. Dan semua yang ada di sini ada dalam kekuasaan Tuhan juga. Tuhan bisa membalikkan Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa mengubah air bisa berubah jadi air anggur. Tuhan bisa membuat 5 roti 2 ikan memberkati lebih dari 5.000 orang. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan? Tinggal bagaimana kita meyakini dirinya, meyakini Tuhan sebagai pribadi yang sanggup menolong kita dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Bukankah dia bisa membalikkan semua keadaan? Bahkan kutuk bisa dia ubah jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapannya. Percaya padanya. Yakinkan dirimu bahwa engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kecuali memang Tuhan perintahkan sesuatu itu. Misalnya seperti Yusuf, itu sudah dapat visinya, mimpinya sejak kecil. Misalnya mungkin seperti Daniel, kalau memang Tuhan yang suruh, silakan. Saya juga nggak mau melarang saudara, tapi pastikan itu Tuhan yang suruh, bukan karena pikiran, bukan karena matematika, bukan, tapi karena Tuhan yang perintahkan. Karena memang harus ada orang-orang yang demikian juga gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tapi benar-benar Tuhan yang perintahkan, bukan berdasarkan ini dan itu. Yang terakhir, Tuhan berarti bisa membela dirinya sendiri. Tidak usah dibela-bela. Tidak perlu bikin aliansi tertentu begitu untuk membela nama Tuhan. Ya agak susah tuh begini. Kapan hari kami di Karanganyar ini pernah diundang bertemu dengan purnawirawan, saya sudah lupa namanya, dan dia saya dengar sudah almarhum juga. Tapi dia berkata bahwa urusan hukum biar hukum tetap berjalan. Urusan Bapak Ibu gereja ya sudah secara rohani. Maksudnya begini, kalau gereja Anda dirusak sama orang, laporin ke polisi. Nah biar polisi yang ngurusi perjalanan hukumnya, Anda tinggal berdoa di rumah. Bukan Anda yang ngurusi, ya benar sih gitu kan. Secara logika benar. Yang ngurusi kan nggak mungkin kita gitu kan, yang diusik. Ya sudah lapor ya sudah gitu kan. Nanti kan perjalanan hukumnya kan memang oleh penegak-penegak hukum. Tetapi ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, bukankah semua yang ada itu milik Tuhan? Ini setidaknya subjektif saya ya. Kalau ada hamba Tuhan yang mungkin beda pendapat dengan saya, itu enggak masalah. Tapi setidaknya melalui ayat ini saya kok merenungkan semuanya kan milik Tuhan, dan Tuhan enggak perlu dibela dengan cara yang lain. Tuhan bisa membela dirinya sendiri dengan caranya, enggak perlu dibantu dengan cara-cara yang lain. Bukan berarti gereja mengajarkan supaya buta hukum juga tidak, ngerti hukum harus. Tapi apakah cara-cara itulah yang memang Tuhan harapkan dan inginkan? Belajar dari beberapa pengalaman, mereka yang menggunakan tenaga hukum untuk supaya mengembalikan apa yang menjadi pelayanan itu supaya kembali ke tangan seseorang. Toh juga tidak berhasil. Katakanlah misalnya ada satu gereja
diresolusi, dipakai cara hukum. Apakah terus kemudian itu kembali ke semula? Enggak juga. Ya tetap saja kalah di meja hukum. Ya katakanlah kalau itu hakimnya disuap, penegak hukumnya disuap, ya itu sih urusan lain gitu kan. Tapi toh nyatanya dengan cara hukum pun ada yang kalah, tetap kalah. Dihadirkan tabut perjanjian juga tetap kalah gitu kan. Istilahnya yang kemarin kita belajar. Berarti cara-cara itu bagaimana dong? Ya mendingan berdoa, Tuhan pakai cara hukum atau enggak usah. Kalau Tuhan mungkin kasih tahu pakai cara hukum, oke, kita mulai jalan cara hukum. Tuhan bilang enggak usah, ya udah enggak usah. Tapi buat saya lebih cenderung ya sudahlah, Tuhan itu enggak perlu dibela. Kalau ada orang yang mengusik pekerjaannya di satu tempat, serahkan sama Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain ini? Gitu kan saudara, harus ngapain ini aku? Kalau Tuhan enggak ngomong sesuatu atau Tuhan bilangnya sudahlah, itu jadi urusanku, ya sudah. Tuhan nggak perlu pembela-pembela dari manusia. Tuhan tidak butuh umatnya untuk membela dirinya, karena dirinya sih bisa membela sendiri. Dan itu jauh lebih luar biasa daripada dengan cara-cara manusiawi. Seringkali cara-cara manusiawi lebih cenderung pada perbuatan-perbuatan yang dosa. Saya selalu berdoa begini setiap tahun, setiap 4 tahun ketika mulai ada pemilihan-pemilihan ketua wilayah. Saya selalu tawar-menawar, Tuhan, nek boleh ndak usah tunjuk saya. Alhasil nggak jadi ditunjuk. Ya saya nggak marah, saya nggak emosi, saya yang minta sama Tuhan, gitu kan saudara. Tapi beberapa orang dengan cara-cara yang licik ingin menduduki tempat-tempat tertentu. Sikut sana, sikut sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, hanya ingin supaya mendapatkan posisi-posisi tertentu. Saya hampir selalu bilang sama Tuhan, Tuhan nek boleh jangan percayai ini, percayai saya ini, karena Engkau sudah percayakan saya banyak hal. Kalau boleh yang lain saja, kalau boleh yang itu saja dan seterusnya. Ada beberapa orang yang justru mencari cara untuk membela Tuhan dalam tanda kutip. Bahasanya, enggak bisa dong, supaya mereka jera terhadap hukum, mereka supaya ngerti bahwa itu salah. Mungkin iya, tapi apakah memang Tuhan perlu cara itu untuk supaya orang ngerti bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus itu benar-benar Tuhan yang hebat? Enggak harus kan, menurut saya berdasarkan ayat ini, enggak harus. Tuhan bisa bela dirinya sendiri. Tinggal bagaimana umatnya datang padanya, Tuhan kau ngerti gerejamu sedang dibeginiin, gerejamu sedang dibegituin, Tuhan kau tahu gerejamu sedang seperti ini, Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak ngerti yang mereka lakukan. Tinggal bagaimana kemudian hati kita kita selaraskan dengan firman Tuhan. Tidak perlu banyak alasan untuk membela diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Serahkan saja sama Tuhan. Tuhan yang akan menentukan jalan yang sebenarnya harus bagaimana. Seringkali manusia itu yang tidak bisa itu hatinya. Waktu begitu, nggak bisa. Kalau nanti saya begini, dia akan semakin kayak begitu dong. Enak saja. Dalam konteks ini, nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Belajar dari ini, nggak perlu yang kayak begitu. Udah deh, apapun yang memang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang ngerti firman dan belajar untuk melakukan firman, mentaati firman, nggak usah yang kayak begitu. Nggak usah cari pembenaran dan pembelaan diri. Lakukan saja bagian yang harus dilakukan agar semuanya, kan firmannya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau begitu itu kira-kira bawa damai enggak? Coba renungkan begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau di rapat RT, wah ratrimo, kudu ngerti ben mudeng. Oke, ya. Tapi apakah memang harus oleh kamu itu dilakukan? Lalu kalau kamu melakukan itu, bawa damai enggak? Yo orang ngono, kan ben wong ngerti. Oke, ben wong ngerti. Tapi kembali ke Alkitab. Firman Tuhan,
Itu cara yang diizinkan Tuhan, yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Kata firman Tuhan kan begitu, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Nah kalau begitu caranya, lemah lembut enggak tuh, rendah hati enggak tuh, bawa damai enggak tuh, gitu kan saudara. Kalau enggak, ya udah selesaikan, udah. Dianggap enggak berguna ya biarin, dianggap percuma ya biarin, dianggap manusia yang enggak berotak ya biarin. Kalau itu menyinggung, apalagi menyinggung tentang pekerjaan Tuhan, ya sudah. Wong itu milik Tuhan juga, serahkan aja sama Tuhan. Belajar dari situ, ayo belajar juga menata hati kita. Kasih tahu kanan kiri, katakan menata hati. Menata hati. Amin. Kita nggak akan pernah belajar jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Saya digembleng berulang-ulang, sekalipun belum sempurna, saya masih mengakui belum tuntas Tuhan menggembleng saya. Masih ada hal yang harus dihancurkan dari hidup saya. Tapi saya belajar itu, Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, walau pada akhirnya orang-orang yang di sekitar saya yang merasa nggak terima, jangan diam aja lu, lemah lu, letoy lu, udah biarin. Kalau buat saya mau belajar, kalau aku melakukannya, Tuhan seneng enggak dengan itu? Kalau aku melakukannya, tadi yang sudah saya sebutkan, aku dianggap, aku masuk rendah hati enggak? Aku masuk lemah lembut enggak? Aku masuk pembawa damai enggak? Dan masih ada banyak hal-hal yang lain yang harus diterapkan. Kalau ternyata enggak, bahkan dari 10 hal misalnya, 1 enggak, ya tetap aja berarti aku belum melakukan firman. Kalau begitu, ya sudah, berarti supaya aku melakukan firman, aku enggak lakukan itu. Tuhan tidak perlu pembela, kita belajar dari itu, kita tidak perlu pembelaan. Biarkan semuanya Tuhan, hukum Tuhan yang berlaku. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu menjadi bagian dari apa yang kita sudah persiapkan sekarang ini. Olehnya memasuki masa yang entah seperti apa jadinya nanti, itu kan, entah seperti apa jadinya nanti, maka mari kita mulai belajar hari ini. Oh ternyata yang Tuhan mau adalah seperti ini. Pada saat kita merayakan Natal, kita beribadah Natal, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, apa sih yang bisa kita persembahkan kepadanya? Apa? Kado apa yang kita bisa bawa untuk dia? Kita bukan orang Majus yang punya emas, perak, dan kemenyan. Kita mungkin hanya seperti seorang gembala yang punya hidup dan hati, yang pada akhirnya mereka hanya datang orang saja, menemui, menjumpai Yesus yang di dalam palungan itu. Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau itu pun cuman hatimu, hidup kita, ya udah itu kasih buat Tuhan. Katakan amin. Kalau namanya dikasih ke Tuhan, diminta lagi enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau udah dikasih diminta enggak? Kalau udah dikasih jangan diminta lagi. Maksudnya gimana? Kalau kita ngerasa, kalau kita memang sepakat, ya udah Tuhan, aku cuma punya hidup, aku cuma punya hati, tak kasih buat Tuhan. Nah Tuhan pengen nih hati kita dikikis ininya, dikikis itunya, dipotong bagian sininya, dipotong bagian situnya. Rela enggak? Ya harusnya kita enggak marah karena itu sudah diserahkan ke Tuhan. Kan terserah Tuhan mau diapain. Amin. Amin. Saya cuma dapat satu kata untuk tahun depan. Murni. Murni. Artinya apa? Semua hidup kita harus murni. Nek enggak murni, semakin kelihatan ketidakmurnian kita. Semakin kelihatan, semakin nyata ketidakmurnian kita. Dan kita yang enggak murni, enggak akan ngerasa kita enggak murni. Masalahnya di situ. Beratnya di situ. Yang lain ngerasa ketidakmurniannya, tapi yang melakukannya enggak ngerasa kalau dia enggak murni. Nah itu berat. Karena enggak bisa dikasih tahu pada akhirnya, jangan gitu kamu enggak murni. Enggak bisa kan? Karena dia enggak sadar, dia enggak murni.
Tapi untuk tahun depan supaya kita benar-benar bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, itu kemurnian. Kemurnian. Olehnya Bapak Ibu Saudara jaga hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita, sikap tingkah laku, tindak tanduk kita. Jaga dalam kemurnian. Mari kita datang kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian lagu yang terakhir tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, biarlah itu jadi kalimat kita kepada Tuhan. Murnikan denganmu. Lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam segala karyamu, segala jalanmu. Engkau sempurna Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Mari yang rindu, mari yang rindu, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dalam nama Yesus, Kau bersama. Biar setiap kami yang hari ini percaya firman Tuhan, maka segala firman ini terjadi dalam kehidupan kami. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang sempurna terjadi atas kami semua, melimpah bagi kami semua. Dengan ini ya Tuhan, hamba berdoa, berikan hati yang baru, hati yang baru Tuhan ciptakan atas kami semua, demi nama Yesus Kristus. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti firman dan melakukannya dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Tuhan saja. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kami. Olehnya ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bukan kekuatan kami, bukan kepandaian kami, atau apapun yang kami andalkan dalam hidup kami. Namun kami belajar mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kami. Sekalipun kami harus menghadapi proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kami. Berikan kepada kami hati yang rela Tuhan untuk Engkau bentuk, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang tahu isi hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang menggenapi setiap firman Tuhan. Olehnya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memurnikan setiap hati dan pikiran kami, memurnikan iman kami Tuhan. Dan kami percaya saat hati kami, iman kami murni di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap berpegang teguh kepada iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memimpin hidup kami, Tuhan yang membuka jalan buat kami, Tuhan juga yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup di dalam hidup kami, dan kami menggenapi setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan.